Nahnul Azhariyun nakifu diddat tatarruf bikulli anwa'iha. Yahya Al-Azhar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala wa ba'd. Bismi Rais Munazzamah Al-Alamiyah li Kharij Al-Azhar Al-Sharif di Janub Sumatera. Nahnu huna fi hamla hawla Daur Al-Azhar fi mukafahah al-irhab wa tatarruf ad-din. Anak-anak yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang peranan Islam dan peranan Al-Azhar Al-Sharif dalam melawan cara pandang yang sempit tentang beragama, bermasyarakat, dan berbangsa. Itulah yang dikenal dengan radikalisme dan ekstremisme dan terorisme. Jadi Al-Azhar Al-Sharif sudah kurang lebih 15 tahun mengkampanyekan Azhar melawan tindakan terorisme dimanapun yang mengatasnamakan agama. Jadi kita dengarkan penjelasan dari Dr. Abdul Khair. Beliau ini dosen di pasca sarjana kita, beliau kuliah, dan beliau alumni Al-Azhar Al-Sharif. Silakan Mr. Abdul Khair. Syukran jazilan li Dr. Ahmad Saleh Sa'ni. Alhamdulillah. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Syekh Ahmad Saleh Sa'ni kalamun sahih bi anna al-Azhar diddul irhab. Wa aqul fi hadha al-majlis al-karim al-Islam na'am huwa dinul wasatiyyah wa nahnu كخريج الأزهر ننشر ثقافة السلام وقبول الآخر ونحن مع الأزهر في محاربته لجميع الأشكال العنف الديني والتطرف والإرهاب. وهذا إن شاء الله كلامنا ككلام خريج الأزهر خصوصا من جنوب سومطرة الجنوبية. وشكرا ابنكم الفقير دكتور عبد الخير السواردي LCMAG، وأنا كأستاذ في دراسة العليا وخريج الأزهر في السنة 2003. هذا مني، شكرا lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dibicarakan Ustaz Abdul Khair tadi singkat, padat, dan tepat, ya, bahwa kita sebagai seorang muslim memiliki cara pandang yang inklusif terhadap agama Islam ini. Betul sekali, ya. Jadi kita ketika beragama, kita tidak pernah memaksakan agama kita kepada orang lain. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Kemudian juga dalam fikih, ya, dalam fikih kita tidak boleh memaksakan keyakinan fikih kita, yang tidak kunut, bid'ah, haram atau sebaliknya. Karena itu beragama yang benar itu beragama yang menampung semua perbedaan pendapat. Selama perbedaan pendapat itu tidak keluar dari ruh Al-Quran dan Hadis, maka fine, kita terima. Karena itu khususnya anak-anak UIN, ya, ini sangat perlu memiliki Stakofah itu apa? Wawasan tentang
terorisme, radikalisme, dan ekstremisme. Karena tidak sedikit kajian-kajian yang menjerumuskan kita untuk masuk ke kelompok-kelompok yang mudah menyalahkan pendapat orang lain. Tidak sama seperti yang dia pelajari, maka orang itu kafir, orang itu ahli bid'ah, orang itu bukan ustadz yang perlu diikuti. Jadi intinya kita ketika belajar di UIN ini dan khususnya di Usuluddin, kita menyebarkan ajaran-ajaran yang moderat, ajaran-ajaran Islam yang memang menerima semua perbedaan pendapat selama perbedaan pendapat itu masih dalam batas-batas yang diperbolehkan. Yang boleh berbeda pendapat itu dalam urusan furu'iyah. Furu'iyah itu arti yang cabang-cabang. Contoh, sholat itu wajib tidak ada perbedaan pendapat, tetapi sholat itu apakah harus kunut atau tidak kunut, nah itu sudah furu'iyah saja. Nah begitulah ketika kita menyelami ajaran agama Islam, kita harus menghadirkan bahwa Islam ini agama wasat. Wasat itu artinya moderat, di pertengahan, ya. Karena itu dalam Al-Quran disebutkan dalam Al-Qur'an ayat 143, "Kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Dan kami jadikan kalian umat pertengahan. Pertengahan itu pasif. Wasit itu artinya apa? Tidak memihak ke kiri ke kanan, tetap ada di posisi kebenaran. Al-khairiyah, al-wasatiyah di situ artinya kebenaran dan kebaikan. Nah, inilah misi dari Al-Azhar yang kurang lebih dari 1000 tahun sudah berdiri, dan khusus terkait dengan lawan teroris ini, terlebih setelah kejadian 11/9 ya, kejadian penyerangan 9/11 ya, itu, maka digemahkan kembali karena tidak sedikit umat Islam apalagi yang muda-muda itu dijebak dengan ajaran-ajaran yang keras. Contoh, bom di sana sini, kemudian Daesh ya, Daesh di Syria, kemudian kelompok-kelompok Al-Qaeda yang itu mengatasnamakan agama untuk kepentingan pribadi. Jangan sampai anak-anak terjebak dalam pemikiran-pemikiran yang radikal. Pelajaran Islam dari sumbernya, dari guru-guru kalian di UIN Raden Patah ini, dan banyak alumni-alumni baik itu dari Mesir, dari Sudan, dari Madinah dan sebagainya, dari Jakarta, Jogja, dari luar negeri lainnya, semuanya membawa frame berpikir Islam modern. Itulah yang digaungkan oleh Kementerian Agama sekarang ini, bahwa kita menjadi perekat di umat itu. Kalau kalian nanti pulang ke daerah, kalian harus menjadi perekat, bukan menjadi pengompor. Pengompor itu artinya provokator, ya, provokator. Nah itu salah. Kita menjadi perekat, menjadi penengah, sehingga tidak ada konflik. Apalagi ini sudah dekat tahun pemilu ini. Kita harus berada di mana posisinya? Kita harus menengahi, tidak boleh kita terjebak dengan kepentingan-kepentingan sesaat yang kadang-kadang merusak citra agama Islam itu sendiri. Saya kira itu ya adik-adik pesan yang penting dari peringatan 15 tahun Al-Azhar melawan terorisme, ekstremisme, dan radikalisme. Saya kira demikian. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kalian senantiasa mendapatkan keberkahan. Amin. Allahumma Amin ya rabbal alamin. Sesi tanya jawab tidak dibuka karena memang waktunya mepet. Beliau ini sebentar lagi akan ngisi seminar di mana? Betul. Di Dirasat Ulia Fakultas. Ya, akan ngisi seminar ngajar di S2 Usuluddin. Walhamdulillah ya syekhana hadhil mawad yani al-mawad al-wasatiyah alqaina fi dirasat al-ulya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih adik-adiknya. Terima kasih atas kehadirannya, sudah hadir, dan mari kita sebarkan Islam yang damai, Islam yang rahmatan lil alamin. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Azhariyun.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang sama rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disebutkan oleh Allah mengenai ajaran Islam, mengenai agama Islam, dinul Islam, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Ini luar biasa. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang umat Islam ini adalah A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Al-ayat. Dan demikianlah pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, menjadikan umat Islam adalah umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Subhanallah. Jadi di dalam ayat ini ada kata-kata yang harus kita garis bawahi bahwa kita ini adalah ummatan wasata, umat yang pertengahan, umat pilihan, umat pertengahan, tidak menjadi umat yang tasyaddud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik apa kabar semuanya? Ustaz Eko Rewansyah LCMHI, Ustaz Ian LCMA, dan Ustaz Retno MPDI, dan Ustazah serta para asatiz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang kali ini kami dapat bersilaturahim di sekolah Fatonah. Nahnu huna na'ti wa iyyakum fi hamlati al-azhar diddut tatarruf. Kama arafna anna al-islam dinus samaha wa dinus salam wa dinul ukhuwah. Kita tahu adik-adik, Islam adalah agama yang cinta damai. Islam agama yang cinta persaudaraan. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Kita tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain. Ayat Al-Quran yang berbunyi apa? La ikraha fit. Oke, sama-sama kita baca. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Azhariyun. Al-Islamu dinul ukhuwah wa dinus samaha wa dinus